Nah, akhirnya kejadian guys. Ini terlihat bahwa pacar Sang Hok datang dan menghajar, mempeleng Eun Hyo. Dan terlihat bahwa Eun Hyo juga tidak terima diperlakukan seperti itu. Dan ditampar baliklah muka pacarnya. Eun Sik hanya menjadi bengong menonton apa yang terjadi di situ. Oke, di sini terlihat teman dari kakak perguruan dari Eun Sik sedang mau memasukkan obat ke tempat kamarnya Eun Sik. Sedang melakukan rencana itu, mereka ternyata melihat dulu komputernya Eun Sik dan terdapat film pemersatu bangka. Ya, sedang asik-asiknya menonton, tiba-tiba terjadi blue screen di komputer itu guys. Dan apa yang dilakukan? Mereka menelepon customer service. Mengapa itu blue screen? Menurut customer service, mereka harus menutup window. Ya, close the window. Dan karena mereka tidak bisa bahasa Inggris, wow, Windows, oke. Berarti jendela. Ya, saking semangatnya untuk menonton lagi, mereka hanya bisa menutup jendela kamar Eun Sik. Dan tahu guys, udah ditutup jendelanya, Windows tetap masih blue screen. Kok masih gitu? Dan terlihat bahwa ada yang memasuki ruangan. Secepat kilat mereka kabur dari jendela asrama tersebut yang terletak di lantai 3 guys. Bisa bayangkan betapa tingginya asrama tersebut. Ya, akhirnya mereka masuk ke ruangan sebelah kamar Eun Sik, yang disitu adalah kamar Sang Hok. Baru juga beres mereka, ternyata Sang Hok masuk ke kamarnya dan mereka kebingungan untuk mencari tempat sembunyi. Mampus mereka. Dan apa yang terjadi guys? Buset, Sang Hok bersama Eun Hyo. Rupanya mereka sudah jadian dan ya melakukan adegan pengejotan malam itu. Asik-asiknya mereka bergenjot. Betapa tersiksanya dua agen rahasia yang terkunci di lemari kamar tersebut. Di situ terlihat setelah digenjot, Eun Hyo terlihat sangat kehausan dan berusaha mau minum. Dan agen rahasia itu berusaha ingin keluar, cuma mengunci pintunya karena dia takut ketahuan oleh Eun Hyo. Dan Eun Hyo tidak bisa masuk kamar itu lagi karena terkunci oleh agen rahasia itu guys. Di saat terkunci itu, Eun Hyo berusaha untuk mencari kamar yang terbuka karena dia juga bingung kenapa kamar yang bisa terkunci. Dan bersamaan dengan saat itu juga satpam datang ke atas. Dan di ruangan sebelahnya juga ada kakak perguruan sedang adegan pergenjotan dengan teman perempuannya yang sangat galak guys. Di sini terlihat bahwa Eun Hyo masuk kamar Eun Sik dan di situ Eun Sik sedang melakukan colai. Mampus. Itu terlihat agen rahasia sedang mengintip kakak perguruan yang ditempeleng terus oleh kekasihnya karena kekasihnya sangat galak. Di sini agen rahasia bingung mau lari kemana mereka, sudah dia bingung, mereka terdampar di luar lantai 3. Dan akhirnya langsung keluar kamar lewat jendela dan ketemulah mereka bertiga di situ. Mereka juga bingung mengapa kamu di luar. Angsi sangat malu karena ada Eun Hyo di kamarnya dan dia menghormati dan dia berusaha keluar. Cuma dia karena di situ aturannya tidak boleh keluar lebih dari jam 12 malam, maka dia keluar lewat jendela. Dan di situ bertemu mereka lah agen rahasia kakak perguruan dan Eun Sik di situ. Di sini terlihat kalau celana Eun Sik nyangkut di talang air. Dan kamu tahu guys, Eun Sik telah minum ramuan yang mengakibatkan batang joninya
tidak bisa turun. Dan dia begitu bingung apa yang terjadi dengan dia, guys. Lihat bahwa mereka sangat ketakutan karena tidak bisa turun. Di sisi lain, di seberang apartemennya terlihat ada gadis-gadis sedang melihat mereka di atas saat menelepon ambulans, dan terjadilah itu semua. Mereka memanggil semua pemadam kebakaran dan terjadilah kehebohan malam itu di asrama tersebut. Mampus. Oke, singkat cerita, terlihat kalau Eun Hyuk menyukai cincin berlian, dan sebagai seorang pengagum rahasia, Eun Sik berusaha ingin memberikan cincin tersebut di hari ulang tahun Eun Hyuk, dan dia ingin memberikan surprise dan mengajak teman-temannya untuk mengumpulkan uang sebanyak 15 juta karena itu ada 1.200 won, dan mereka menjadi pemandu lagu buat kita tante dan ibu-ibu. Di situ mereka mendapatkan uang banyak. Singkat cerita, Eun Hyuk mendapatkan 2 garis merah di test packnya dan dia positif. Di situ setelah konsultasi dengan Sang Hok tidak mau mengakuinya dan malah memutuskannya. Bahkan si Sang Hok malah kembali dengan kekasih lamanya. Sambil hancur dia datang ke mall lagi. Eun Hyuk melihat bahwa cincinnya sudah tak ada lagi. Padahal cincin tersebut sudah dibeli oleh Eun Sik di situ sebagai hadiah ulang tahun Eun Hyuk. Ketika kembali ke kelas untuk latihan balet, dia melihat teman-temannya sudah menyiapkan. Yang mungkin dalam pikiran Eun Hyuk, dia sudah lupa karena lagi banyak pikiran ya guys. Dia tuh terlalu positif, diputusin pacarnya, makanya tidak memberikan ulang tahunnya. Dan mungkin cara dari Eun Sik, dia malah melempar mukanya dengan kue, dan disitu makin marah dia. Padahal dia beli cincin berlian seharga 15 juta yang dikumpulkan bersama teman-temannya. Apa yang didapat dari Eun Sik bukan malah terima kasih, malah ya tamparan guys. Tuh, dia memberikan berlian dan apa yang didapatkan bukan malah terima kasih dan ya hancur hatinya si Eun Sik di situ. Keesok harinya Eun Sik ditelepon untuk datang ke dokter. Bukan terima kasih lagi, malah dimaki-maki oleh dokter karena bagaimana mungkin kalian melakukannya dan sekarang mau menggugurkannya. Di situ Eun Sik baru menyadari kenapa dia ditelepon untuk menemui Eun Hyuk di situ. Singkat cerita, di situ terlihat bahwa si Eun Hyuk datang ke meja dokter untuk aborsi di situ. Di situ terlihat dia menangis dan sedih di situ. Oke guys, dari situ terlihat pengorbanannya Eun Sik untuk mendapatkan perhatian dari Eun Hyuk di situ. Dia selalu menangis dan melihat penderitaannya. Di sisi lain mungkin seperti bagaimana perasaannya ya? Hancur kali hatinya dia melihat kekasihnya seperti itu. Di sisi lain, Eun Hyuk tidak mengetahuinya. Sekarang dia dimasukin lagi ke rumah peristirahatan yang bagus, dan dia tukar lagi cincin itu dengan uang. Rupanya Eun Sik berusaha mengembalikan stamina-nya Eun Hyuk di situ. Di sini terlihat kalau Eun Sik memasak, membuat sup, semuanya membuat supaya Eun Hyuk-nya bahagia di situ, tertawa supaya lupakan sakitnya. Mungkin dari lubuk hatinya baru sadar Eun Hyuk ternyata ada laki-laki yang di depan matanya tulus ke dia. Lanjut cerita, ternyata turnamen sudah mulai dimulai di situ.
dan Engsik dimarahin oleh kakak perguruannya karena datang telat, mengapa belum pakai seragam, dan terlihat Sang Ho bersama pacarnya di situ kembali. Di situ Engsik belum sempat ngomong dengan Sang Ho karena keburu ada panggilan turnamen tersebut. Oke, singkat cerita, turnamen dimulai. Di situ bela dirinya, taekwondonya, grup kakak perguruan Engsik sudah tampil. Di situ terlihat Engsik melakukan akrobatik menggunakan tongkat. Dan terakhir ada adegan final, yaitu menggunakan batako. Dan di saat dia mau final battle, di situ terlihat Eunghyo datang dan dia ke depan. Kepalanya terbentur oleh palu, guys. Teman-temannya pada pingsan karena seharusnya tuh mengenai perutnya tapi kena kepala. Di situ terlihat Eunghyo datang ke turnamen yang harusnya tidak boleh karena dia segera cedera kan, habis dari dikuret, perutnya diaborsi. Dan ternyata Eunghyo tetap ikut final battle di kejuaraan barat tersebut. Di sini terlihat kalau Engsik juga memikirkan Eunghyo yang harusnya tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang berat. Dan benar kan apa yang terjadi? Eunghyo cedera parah di kamar mandi, pendarahan karena belum sembuh. Nah, di sini terlihat betapa sayangnya si Engsik ke Eunghyo di situ. Segeralah dibawa ke rumah sakit dan di sana dirawat oleh dokter. Dan ketika sampai di rumah sakit, Eunghyo dijenguk oleh ibunya setelah mengetahui anaknya masuk rumah sakit. Ya, apa yang didapat oleh Eunghyo bukan kasih sayang tapi malah tempelengan karena ibunya sangat kecewa karena apa yang bisa terjadi, guys. Di situ sih Eunghyo tidak bisa menjelaskan apa-apa karena dia belum tahu story-nya. Dan yang sialnya lagi, di saat ibunya menghajar Eunghyo, Engsik datang membawa makanan di situ. Ketika dia melerai ibunya bertarung dengan Eunghyo, bukan malah terima kasih, malah Eunghyo yang dihajar dan Engsik juga dihajar. Nasibnya benar-benar sial, guys. Ini adalah jagoan kita yang benar-benar sulit dikatakan deh, kan pukulan-pukulan demi pukulan kena hajar dia. Setelah kejadian itu Engsik datang ke tempat turnamen dan mereka melihat mereka pada berpesta pora setelah selesai turnamen. Di situ tidak dapat menahan diri, akhirnya Engsik menghajar Sang Ho habis-habisan karena betapa teganya dia bersenang-senang bersama kekasihnya. Sementara Eunghyo sedang menderita sekarat di rumah sakit. Jika terlihat betapa menangis sekali dia menjelaskan ke Sang Ho, mengapa kalian begitu tega ke dia? Oke. Ya seperti itulah. Apakah Sang Ho tidak mengerti atau pura-pura tidak tahu? Dan ceritanya akhirnya Engsik dan Eunghyo jadian. The end. Overall, film ini bagus dan saya suka chemistry-nya Eunghyo dan Engsik. Ya bukan main apa sih ya Engsik di film ini. Ya karena sih ada lucu, ada pesan moral bahwa cewek itu jangan terlalu melihat ketampanan terbuai yang akhirnya menimbulkan kesengsaraan.
Dan untuk cowok ya, terlihat sekali banyak lelaki yang sudah berkorban selama ini membantu pujaan hatinya, malah nggak dihargain guys, karena ceweknya lebih terkenal, yang lebih tajir, lebih ganteng. Bagaimana ya, memang begitu ya. Ya saran saya sih buat cowok sih, perbanyak usaha, cari rezeki, kumpulin, dan bisa buktikan guys ke mereka bahwa semua yang kita mampu itu lebih baik. Salam ciao, and thank you for watching. Peace.